Bisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Silahkan cek kebersihan dulu ya. Apakah di bawahnya masih ada sampah atau enggak? Silahkan dilihat dulu. Aman? Aman. Oke, silakan KM pimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, dengan doa kita akan memulai pelajaran lebih semangat lagi ya. Mudah-mudahan ada dikasih kesempatan atau keselamatan dalam pekerjaan hari ini ya, dalam pembelajaran hari ini ya. Oke, biar lebih semangat kita yel-yel dulu ya. Kalau saya sebut semangat pagi, nanti kalian jawab pagi, 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 oke? Nah, kalau saya bilang apa kabar hari ini? Luar biasa. Kemudian SMK bisa, gitu ya. Oh, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. SMK Bisa. Oke, tepuk tangan. Ternyata masih semangat ya, karena masih pagi. Oke, selanjutnya saya absen dulu ya. Coba Mas Anang. Sehat Mas Anang? Kemudian Ardi. Sehat Ardi? Dimas Saputra. Fikri. Airil Anam. Ihsya. Kemudian Marcel. Hadir, Pak. Muhammad Sakirin. Muhammad Pasya. Tamam. Wijaya Kusuma. Rangga. Kemudian Repi. Hadir. Randy. Sunal. Teddy. Topik. Wahyudi. Wahyudin. Alhamdulillah ya, hadir semua hari ini ya. Semoga selalu diberi kesehatan ya. Dan kita selalu menjaga kesehatan. Karena di musim pancaroba ini, musimnya panas sekali hari ini ya. Jangan banyak-banyak minum es, karena itu berbahaya bagi tenggorokan kita ya. Semoga selalu diberi kesehatan. Selanjutnya kita untuk penumbuhan jiwa nasionalisme ya. Kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Mangga silakan KM dipimpin berdiri. Ya, silakan semuanya berdiri. Siap. Siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silahkan duduk kembali. Kenapa kita perlu menyanyikan lagu nasional ya? Karena itu untuk kita sebagai pengingat tentang jasa para pahlawan kita ya. Kita itu hanya sekarang hanya mengisi aja kemerdekaan. Perjuangan yang kemarin dilakukan atau yang dulu dilakukan para pahlawan itu, sekarang hanya kita tinggal mengisinya, tinggal melanjutkan ya. Apa itu arti kemerdekaan? Oke, siap ya? Oke, saya mau nanya. Selanjutnya, coba kira-kira materi apa yang kemarin kita pelajari? Ada yang bisa jawab? Ayo Pak, Silahkan, Sunal. materi kemarin tentang pengenalan tentang sistem rem tromol dan juga komponennya. Komponennya ya. Dan komponennya itu backing plate, terus batu rem, kampas rem, bener roda, Apa lagi? Tromol ya. tromol dan brake and holder, brake and steer, brake and lever, drum brake, terus backing rem kabel. Oke, bagus sekali. Coba, ada yang tahu fungsi dari sistem rem? Silakan. Repi, mangga. Apa fungsi sistem rem? Berdiri, mangga. Fungsi sistem rem adalah untuk memperlambat atau menghentikan laju kendaraan Pada saat? pada saat kendaraan dalam kecepatan tinggi. Oke, bagus sekali. Silakan duduk. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang komponen-komponen sistem rem ya. Tentunya itu berhubungan dengan pelajaran hari ini. Rencananya hari ini kita akan memulai praktek ya. Pelajaran apa yang kita kemarin pelajari sekarang akan dipraktekkan. Oke? Nah, capaian pembelajaran ya yang akan kita tempuh. Tuh, lihat di layar. Pada fase F, mata pelajaran sistem sasis kendaraan ringan. Nah, yang pertama, siswa atau peserta didik mampu melakukan perawatan dan overhaul ya. Dimulai dari pembongkaran, pemeriksaan, perbaikan, dan pemasangan. Nah, kemudian ada yang namanya sistem kemudi. Mencakup manual steering, hydraulic power steering, dan electric power steering ya. Kemudian ada lagi yang dinamakan sistem suspensi. Lalu roda dan ban. Kemudian spuring dan balancing roda. Nah, itu yang akan kita pelajari ke depannya ya. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya ya yang akan kita lakukan atau yang harus kita selesaikan ya. Yang pertama, tujuannya adalah peserta didik mampu mendiagnosis kerusakan ya pada sistem rem. Nah, maksudnya apa? Jadi siswa itu kita ya terutama harus bisa mendiagnosa kira-kira ketika terjadi kerusakan apa yang harus kita lakukan ya. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik mampu melakukan pembongkaran pada sistem rem sesuai dengan manual book. Nah, nanti ketika kita melakukan praktek langsung di mobilnya, kita harus sesuai standar ya. Standar yang ada di manual book harus mengikuti. Kemudian ada peserta didik mampu melakukan perbaikan pada sistem rem sesuai dengan manual book sama. Nah, setelah dibongkar, kemudian kita lakukan perbaikan. Nah, siswa diharapkan melakukan Nah, yang keempat, peserta didik mampu melakukan pemasangan sistem rem sesuai dengan manual book. Nah, setelah diperiksa, dari awal setelah dibongkar, kemudian diperbaiki, kemudian dipasang lagi. Nah, itu
tujuan pembelajaran kita hari ini ya, semuanya harus bisa semua ya. Mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Oke, untuk memacu semangat kita ya, kita adakan ice breaking dulu ya. Siap ya? Agar kita lebih semangat, agar kita tidak ngantuk ya, agar kita tidak lelah pikirannya, agar fresh lagi. Coba kalau saya bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kemudian kalau siang, tepuk tangannya 2 kali. Nah kemudian kalau sore, diam. Tuh ya, nggak nyampe tepuk tangannya. Coba ya, kita cek ke daya pikirnya, kefokusannya. Pagi, siang, pagi, siang, sore, siang, pagi, sore. Nah, masih ada ternyata ya. Gimana? Sudah mulai fresh belum? Aman ya, mata ya, aman ya. Semangat ya. Oke. Ya, mudah-mudahan kita selalu semangat dalam menjalani pelajaran hari ini. Oke, selanjutnya saya mau ngasih pertanyaan. Lihat coba di layar. Apa itu maksudnya? Mengapa di setiap kendaraan harus ada sistem rem? Coba silakan, siapa yang mau menjawab? Silakan Randy. Menyelamatkan nyawa kita ketika berkendara. Menyelamatkan nyawa kita ketika Berkendara. Oke, bagus. Kemudian ada lagi? Mas Dimas. Untuk sistem pengaman pada kendaraan. Untuk sistem Pengaman pada kendaraan. dalam berkendara. Oke, siap, bagus sekali. Kemudian ada lagi? Apa silakan Ardi? Untuk menghindari kecelakaan, Pak. Menghindari kecelakaan ya? Pak. Oke, siap. Duduk. Semua bagus jawabannya ya. Sebenarnya sistem rem itu memang benar. Kita itu ketika berkendara kalau tidak punya rem itu sangat berbahaya. Apalagi kalau di turunan ya. Coba kalau di Tanjakan Emen, kan kita dekat Bandung tuh ya, Tanjakan Emen ya. Kalau tidak ada rem kendaraan kita, apa yang kira-kira akan terjadi? Tabrakan ya? Kemudian apa lagi? Oke, jatuh ke jurang. Nah, berarti apa sistem rem itu? Kenapa harus ada di kendaraan? Karena itu sebagai nyawa kita di jalan. Ya, nyawa kita di perjalanan. Kalau tidak ada sistem rem bahaya. Banyak kan terjadi kasus-kasus di Bandung tuh ya, terutama di turunan, banyak yang remblong ya. Ada yang banyak korban jiwa. Nah, itu karena apa? Ya mungkin karena satu perawatannya tidak sesuai schedule. Nah, kemudian tidak dilakukannya pengecekan ketika sebelum berangkat tur atau tamasya ya, atau bepergian. Nah, saya ada satu video nih ya tentang cara kerja sistem rem. Nanti kalian simak, kalian lihat, lalu simpulkan ya. Coba ada nggak nyangkut video di sini? Silahkan diperhatikan.
Oke, sudah dilihat semua? Coba saya pengen tahu siapa tuh yang bisa menyimpulkan dari video tadi. Mangga, silakan ajukan tangan. Saya, Pak. Silakan, Hairul. Apa kira-kira? Mekanisme sistem pengereman itu ketika pedal diinjak, maka booster rem itu akan bekerja memberi tekanan ke master rem. Oke. Sehingga cairan fluida atau minyak rem itu akan mengalir ke saluran pipa-pipa lalu masuk ke kaliper atau di sistem pengereman belakangnya itu akan masuk ke master cylinder. Kemudian Oke. di dalam master cylinder dan kaliper itu cairan fluida itu akan menekan piston dan mendorong kampas rem sehingga kampas rem dan piringan cakram itu akan bergesekan atau Oke. di sistem pengereman belakangnya itu sistem rem dengan drum brake itu Drum akan brake, bergesekan sehingga dapat memperlambat laju kendaraan. Oke, bagus sekali. Oke, kita lihat dari awal. Dimulai dari sini ya, pedal ya. Pedal ini fungsinya buat apa sih? Melakukan kemudian saluran ini kemudian lari ke booster rem ya. Kelihatan nggak booster rem? Lalu kemudian mendorong ya, benar tadi kata Hairil, mendorong ke masing-masing pipa ya oleh master rem. Lalu kemudian ke piringan atau silinder atau master silinder ya. Kemudian ke kalau di tromol kemana? Kalau di tromol ke silinder roda lalu menekan kampas rem dan bergesekan dengan drum brake ya. Nah kalau di rem cakramnya kalau depan mendorong kampas rem agar bergesekan dengan disc brake-nya ya. Lalu roda berhenti berputar ya atau berhenti. Oke, bagus sekali tadi jawaban Hairil. Selanjutnya, oke, sekarang saya akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Satu kelompok itu berisi 5 orang. Nah, nanti kalau sudah dibagi 4 kelompok, nanti bisa memisahkan diri sesuai kelompoknya ya masing-masing. Oke. Nanti bisa ke sebelah sini sama sebelah sana, kemudian yang kanan sana sama sini. Silahkan, mangga. Dibagi kelompok. Gabung kelompoknya masing-masing. Mari. Boleh majuan nggak apa-apa, majuan sini. Ini majuan juga. Udah cukup. Udah ya. Oke gini, sekarang saya mau ngasih sebuah video lagi yang isinya adalah permasalahan ya pada sistem rem. Apa saja kira-kira videonya ya? Permasalahannya juga apa itu di dalam? Silahkan disimak ya. Oke, udah. Siapa tadi yang bisa menyimpulkan dari video ini? Adakah yang bisa menyimpulkan? Randy, silahkan Randy. Gimana?
Apa kejadian tadi? Masalahnya? Kemungkinan ada udara di selang saluran cairan fluidanya, Pak. Ada udara? Iya. Oke, kemudian mengganggu sistem kerja remnya ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Bagus sekali. Ada lagi? Siapa? Oh ini dulu, Mas Fikri, apa? Minyak remnya? Habis. Oke, ada kemungkinan minyak rem habis. Siapa Fikri? Repi ya? Apa Repi? Selain ada udara dan minyak rem habis, yang di video tersebut bisa terjadi karena kampas rem itu udah tipis. Sudah tipis ya? Oke, bagus sekali. Silakan duduk. Oke, dari video ini ternyata kalian sudah bisa menyimpulkan ya. Apa itu permasalahannya? Ternyata tadi pas di video pedal remnya itu ternyata ketika diinjak sama pengemudi terlalu dalam ya. Oke, mengakibatkan remnya jeblos ya. Nah benar tadi yang dikatakan Mas Fikri, Mas Repi sama Mas Randy. Itu bisa saja terjadi ya di sistem pengereman. Karena apa? Satu, diakibatkan dari umur pemakaian ya. Tergantung. Kedua, cara perawatan. Kalau kita pakai mobil nih misalkan, tidak dirawat tuh sistem remnya. Ya itu akan kemudian kemungkinan terjadi itu seperti yang video tadi. Nah, nanti sekarang akan ada permasalahan. Saya kasih masalah, bukan ada suatu masalah di mobil yang ini, di Suzuki PP itu yang di belakang ya. Kejadiannya sama posisinya ya. Nanti silahkan kalian diobservasi kira-kira apa yang terjadi. Nah, masalahnya di mobil yang ini kemarin ketika dipakai rem itu terasa kurang pakem. Ya. Rem di mobil ini terasa kurang pakem. Nah, kemudian yang kedua, ada kemungkinan ketika melakukan pengereman terjadi suara berisik di bagian belakang. Ya. Nanti kemudian ada lagi pengereman terasa lebih dalam. Ya, kayak di video yang tadi. Nah, posisinya sama di mobil EPP sekarang. Nah, nanti masing-masing kelompok ini simpulkannya atau dilihat, diobservasi. Bagaimana keadaan mobil ini? Apakah harus dirawat? Apakah harus diganti? Nah, nanti saya bagi LKPD-nya. Ya. Masing-masing kelompok itu satu LKPD. Nah, nanti dilihat LKPD-nya sama buku panduannya nanti ada ya. Nanti dilihat, dicek, kemudian kalau perlu dibongkar, kemudian diukur ya. Kemudian dikasih kesimpulan. Kalau misalkan nanti ada masalah, silakan ditulis di situ. Kemudian penyebabnya apa? Nah, nanti di akhir apa? Kesimpulan akhir. Nanti di kesimpulan akhir dinyatakan ya, ditulis apa yang kira-kira harus diperbaiki atau hanya perlu dirawat. Oke? Sekarang saya bagi dulu KPD-nya. Satu kelompok satu ya. Oke, kemudian gini. Tugasnya nanti kalian langsung ngecek ya. Lalu ada yang namanya K3. Itu harus dipakai ya. Keselamatan harus yang paling utama ya. Karena berangkat ke sekolah itu kita selamat ya. Pulang juga harus selamat ya. Nanti yang maju itu 2 kelompok aja dulu. Ya. Nanti kemudian cek masing-masing bagiannya yang ada di LKPD. Nah, makanya silahkan baca dulu LKPD-nya. So, saya kasih waktu, mangga.
Oke? Dibaca, dipahami, mangga silakan. Oke, sudah dipahami? Sudah ya? Nah, nanti ketika kalian melakukan pekerjaan, ketika sudah selesai, nanti dipresentasikan ya, di depan kelas. Oke? Mangga silakan, kelompok pertama bisa mulai langsung ya. Siapa dulu yang mau maju? Kelompok Repi, mangga silakan. Nah, yang lain tunggu giliran dulu ya, berhubung alatnya hanya terbatas. Oke? Silakan tunggu aja. Masuk. Mangga silakan Mas. Disiapkan dulu dongkraknya ya. Sebelah sana. Siapkan dulu alatnya. Oke, sini aja depan. Silakan dipaskan jacksternya ya. Nanti harus seimbang ya. Kiri kanan harus seimbang. Dah, cukup dulu. Gimana? Kunci rodanya diambil silakan. Silakan kendorin. Ini. Sok dibagi dua aja. Ditahan banyak. Sok. Di itu aja, di kendorin dulu. Gimana ini? Kenceng nggak? Aman? Sok coba lepas aja. Tangan.
Dilihat dulu kemana muternya. Ya. Ya. Kemana ini? Coba. Udah bener? Kegedean nggak ininya? Ukurannya? Nah, kiri satunya. Ya. Lanjut pakai kunci roda aja. Gimana? Bisa ngeceknya? Ada jaraknya? So, silakan tulis. Nah, berarti yang kedua ya? Mana yang ini ya? Bisa gerak bebas pedalnya, replaynya dilihat, diukur. Udah? Ya. Jadi aja tuh, sok diukur yang satunya. Tadi apa aja silakan di LKPD-nya lihat. Dibaca LKPD-nya dilihat.
Inilah hasilnya. Silakan dibantu. Dilihat. Ada. Oke. Nah, ini batas maksimalnya segini ya? Iya, yang 6. Oke, kemudian apa? Periksa persinggungan ya? Oke. Gimana tuh? Lihat ada rongga nggak? Tempel ini. Apakah persinggungannya rata? Ya mati. Rata. Aman. Nggak ada kebocoran ya? Silinder roda ya? Oke. Dan apa lagi? Backing plate. Lihat. Aman ya? Silahkan ditulis. Ada lagi? Sudah semua? Sok, silahkan dipasang kembali. Iya, datang. Balik. Nah, tadi itu. Nah. Setelannya pasang.
Satunya. Ampas satunya. Ini masukin sini, pas bareng. Dilurusin dulu. Di sebelah kanannya udah. Coba lihat. Udah masuk semua di sini. Udah masuk itu. Dorong. Nah, dikit lagi. Dikit lagi. Oke. Tuh, pasang pernya. Pas ya. Ya. Sebelah sini nih, di setelan ini masih ke sini. Nah, sini tuh. Kerangnya mana? Masukin. Dipasin aja. Tadi awalnya gimana?
Bawahnya aja dulu, Sob. Aman? Ya. Tapi pasang aja, coba. Coba dibalik. Bisa nggak dia? Ke sini belum, Mas. Oh, ini. Enggak, masih ini. Itu buat penyetel ini tuh. Tapi dari sini ke bawah. Sok, kan. Dari dalam kuat lagi ya. Entar ya. Mana aman? Kalau ada gesekan ngetel lagi. Kurang lurus.
Coba diputer. Macet ya? Udah itu lagi di itu. Udah lancar. Apakah ada seret? Coba dicek pedal remnya dari depan. Satu orang di depan. Buka pintu ininya. Kuncinya buka. Silahkan putar. Diputar. Tahan. Udah ngerem? Masih dalam? Aman? Udah? Coba. Rem. Direm. Macet? Udah, bagus berarti. Sok pasang bannya. Sini udah. Coba di sorting itu lagi. Bom. Ini nih di bleedingnya tempat itu ya, pembuangannya buka. Udah?
Coba tadi LKPD-nya mana sini? Udah, ada berapa itunya? Ketinggian pedalnya 152 mm. Ya. Terus ruang gerak bebasnya 6 mm. Lalu diameter dalam tromol 253,10 mm, Pak. Ya. Persinggungan pelapis ratu dan tromol rem rata. Rata. Kemudian apa lagi? Terus periksa silinder roda terhadap karat atau terserang. Oke. Aman, tidak ada karat yang di sana. Backing plate masih aman. Aman ya? Oh, siap. Itu dikasih kesimpulan ya? Ya. Pakai kunci ini, kunci ring. Ada kuncinya? Diambil. Silahkan dicek minyak remnya ya. Ada nggak? Oke. Di itu dulu, ininya dibersihin. Apa? Macet. Aman berarti ya.
Gimana tadi? Apa yang dilakukan? Pengisian minyak rem Sana minyak ya? Kenapa tadi posisi? kurang. Ada kekurangan? Iya. Lalu Lalu kita tambahin minyak rem. ditambahin. Iya. Yang batas maksimalnya berapa? Batasnya minimalnya? Coba dilihat dulu. Kalau habis di mana batas minimalnya? Habis itu dibisakan di bawah min. Ada di min. Iya. Tahu tambahin barunya sini max. Oh, ada maksimal ya. Posisi gimana sekarang? Udah isi dari udah sesuai standar. Oke. Oke, jangan tutup lagi. Oke, kelompok 1 udah. Oke. Sekarang giliran kelompok 2 ya. So, silakan menuju ke mobilnya. Silakan kuncinya di sini. Nah, yang kelompok 1 silahkan dicari kesimpulannya ya, ditarik sambil duduk aja. So, silahkan ambil kuncinya. LKPD-nya siapa? Dibuka aja dulu ini, 2 orang. LKPD-nya ada? Dilihat. Kunci rodanya. Taruh di bawah, Mas. Dorong ke bawah ininya, rodanya, bat. Jangan, udah diturun rem tangan, Mas. Silakan, apa yang diukur tadi? LKPD-nya ada? Mana LKPD-nya yang tadi? Diambil dulu.
Ini Ya. Mana yang rem tromol? Ya, sok. pertama mau pergi ke dalam itu. Nah, yang maksimalnya yang ini ya. Kalau udah nyampe segini, berarti ini udah longgar. Iya. Itu ada berapa tadi hasil pengukuran? Biasanya 253. 253. Ini berarti masih gimana tuh? Masih baik. Masih bagus ya? Beng ada di sini. Yuk, silakan. Awas ya. Silakan dicek. Apakah ada celah? Rata berarti. Masih cukup baik. Oke. Sok langsung di catat aja dulu di LKPD-nya. Sok, silakan dipasang lagi. Udah diukur ini? Sok pasang lagi aja kalau udah. Nah, ininya masukin dulu. Ini masukin. Ya, Sob.
Kenapa itu? Didorong lagi, didorong aja. Kasih lagi. Kuncinya ada di sana. Udah bisa? Setelannya diatur dulu. Ini kejauhan, masukin. Dihabisin dulu aja. Terus habisin. Coba dicek jaraknya. Ini butuh cahaya. Lampu, sok silahkan pakai lampu. Plus.
Itunya miring. Di sana ke belakang. Nah, berapa itu? Ada ketemu? Silakan catat. Sama reply-nya satu lagi. Jangan agak ditekan dikit aja. Ada reply-nya enggak dia? Nah, itu reply itu. Gerak bebasnya ya. Ada berapa mili? Ada 3 mili enggak? 3, Pak. Ada. 3 mili. So, silakan dicatat. Dilihat standarnya berapa. Si baik. Di standar. Ada standar. Oke, oke. Kalau udah, alatnya diberesin lagi ya. Iya, Pak. Ini, coba. Yang ini udah. Coba satu orang di sana buat ngecek ya. Coba dilihat mau yang sebelah mana dulu yang dicek, sebelah sini. Ayo silahkan. Yang depan pedal itunya remnya. Yang depan di pedal rem. Sok silahkan dibuka itunya. Kamu di sini mas. Sok kamu yang muter. Dicek ya. Coba injak itunya. Coba lepas. Lepas. Injak lagi. Udah yang rem ya. Oke ya. Oke sip. So, silahkan ditulis kesimpulannya ya. So, silahkan duduk kembali. Oke, sudah selesai kesimpulannya yang tadi praktek? Udah semua? Yang barusan tadi, yang terakhir gimana? Udah? Kesimpulannya udah ditulis? Sok ditulis sekalian. Yang pengukuran tadi nanti dibacakan ya? Iya, Pak. Kemudian kesimpulannya. Udah? Coba lihat. Ini sama ini ya? Ini gimana? Ini masih Oke. standar. Yang ini? Yang ini juga ini terlalu dalam. Tapi udah setel ya? Jadi kesimpulannya harus setel ulang ya? Iya. Tapi udah tadi ya? Sudah. Kemudian yang itu drum brake. $250. Batas akhirnya 200 berapa? 256 ya. Kemudian kesimpulan masih layak
layak digunakan. Oke, sudah semua ya? Udah yang ini? Oke, silakan. Yang maju tadi praktek, silahkan hasil pengecekannya sama hasil pengukurannya dipresentasikan ya. Boleh dari kelompok mana dulu, Mangga? Dok, Mangga silahkan. Di Pak sambil berdiri aja ke sini. Berdiri aja semua. Kamu di situ aja nggak apa-apa. Siapa yang mau ngomongnya? Repi, silahkan. Nah, nanti dulu sebentar ya. Nanti ketika membacakan hasil, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Oke, silahkan, Mangga. Setelah melakukan pemeriksaan, kami mendapatkan hasil tinggi pedal rem 152 mm. Itu sebenarnya terlalu dalam Oke. dan harus dilakukan penyetelan ulang. Nah, berarti pedal rem terasa dalam itu karena tadi emang udah dalam ya? Iya, Berarti tadi harus diapakan? harus disetel ulang, Pak. Tadi disetel ulang posisinya ya? Kemudian apa lagi? Kemudian gerak bebas pedal rem, kami mendapatkan hasil 6 mm. Itu masih sesuai dengan standarnya, Pak. Oh, free play-nya ya? Iya. Gerak bebasnya ya? Iya. Oke, masih bagus itu? Masih Oke. bagus. Lalu diameter dalam tromol mendapatkan hasil 253,10 mm. Oke. Kesimpulannya itu masih layak digunakan sampai beberapa bulan ke depan. Lalu persinggungan pelapis sepatu dan tromol rem itu masih rata, tidak ada celah sedikit pun. Oke, sudah semua? Sudah. Sudah semua? Ada satu lagi, silahkan. Ini silinder roda dari karat atau kerusakan itu yang kami periksa itu aman, tidak ada karat sama sekali, Pak. Oke, berarti dari kasus yang tadi dilakukan apa? Dari permasalahan di awal ketika dicek dilakukan apa masalahnya? Ditemukan apa? Tadi kita melakukan penyetelan ulang di pedal rem, Kemudian? lalu menambah minyak rem Oke. dan menyetel ini kampas remnya tuh, Pak. Setelan kampas remnya. Oke. Oke, gimana? Lanjut apa udah? Sudah, Pak, cukup. Mangga silakan ya, kelompok lain bertanya. Mangga silakan tanyakan. Mengapa rem tromol bisa bunyi saat pedal diinjak? Oke, karena bisa jadi kampas rem tromol terkikis dan aus mengakibatkan adanya debu sisa gesekan saat dilakukan pengereman. Jadi Oke. ada debu. Oke, gimana jawabannya? Puas? Cukup? Oke, ada lagi? Cukup? Oke, silakan ditutup. Ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mangga silakan duduk. Tepuk tangan dong, biar semangat. Silakan kelompok selanjutnya, Mangga mempresentasikan hasilnya. Boleh silakan di situ nggak apa-apa. Hasil pemeriksaan dari kelompok kami tadi saat periksa pedal rem mendapatkan nilai 154 mm dan kesimpulannya itu masih layak Masih digunakan. standar. Masih standar, Pak. Oke, kemudian Untuk pedal bebasnya mendapatkan nilai 3 mm, Pak. 3 mili. Iya, Pak. Oke, Kesimpulannya masih layak digunakan karena masih dalam standar. tidak perlu disetel berarti ya. Tidak perlu disetel. Oke. Lanjut. Kemudian pengecekan tromol tadi ya. Iya, Pak. Pada rem tromol tadi saat pengukuran diameter dalam tromol mendapatkan hasil 253,65 mm. 253. 65 Batas mm. maksimalnya berapa tadi? 250. 250 mm. 6 ya. 26. Oke, berarti masih layak ya. Masih layak, Pak. Oke. Saat pemeriksaan
sepatu tromol pada pemeriksaan tadi kampas rem ke tromol tidak ada celah, Pak. Tidak ada celah. Iya, Pak. Jadi pemeriksaan cukup baik, Pak. Tidak udah, Pak. Oke. Udah? Jadi hasil akhir dari kasus tadi yang terjadi di situ apa berarti kesimpulannya? Kesimpulannya Melakukan penyetelan tadi di itu kampasnya. iya, Pak. Tidak perlu diganti, masih ada standar semua, Pak. Masih standar semua. Iya, Pak. Berarti tadi hanya ada gimana? Penyetelan aja Iya, Pak, penyetelan aja, Pak. di kampasnya berarti ya. Iya, Pak, di kampasnya, Pak. Jauh dekatnya ya. Iya, Pak. Oke, silakan ada pertanyaan dari kelompok lain. Ya, gimana? Mengapa pedal rem bisa dalam ketika diinjak? Oh, ternyata tadi. Kenapa bisa dalam tuh ya dari Oh. kasus tadi? Ya, Kenapa Pak. bisa dalam? Karena ada kausan pada komponen kampas rem mengakibatkan injakan pedal menjadi dalam. Solusinya diapakan berarti? Di setel ulang, Pak. Kita ulang. Iya, Pak. Kemudian dilihat dulu Dilihat dulu, Pak. apanya? Pedal remnya masih Kampasnya ya. kampasnya, Pak. Oke, gimana? Puas nggak? Cukup ya? Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Kenapa kampas rem tromol lebih cepat panas hingga sering digunakan? Iya, pertanyaan bagus tuh. Kenapa lebih cepat panas? Kira-kira kenapa ya, Pak? Kak? Karena konstruksi dari rem tromol itu sendiri yang membutuhkan waktu untuk melepas panas. Oke. Karena konstruksinya berarti ya. Iya, Pak. Rem tromol mah tertutup berarti ya. Iya, Pak, tertutup. Jadi Tertutup oleh apa? drum brake. Drum brake ya. Iya, Pak. Oke, siap. Gimana jawabannya, puas? Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup Cukup? Sok, silakan ditutup. Sudahkan? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, makasih. Tepuk tangan dong. Oke, dilihat dari proses pengecekan yang tadi ya, ternyata sudah bagus ya. Dilihat dari hasil masalahnya, identifikasi masalah sama perawatannya dirasa sudah bagus ya. Tapi untuk lebih meyakinkan apakah materi hari ini tuntas, akan diadakan post test dulu ya, evaluasi. Nanti kalian silahkan mengerjakannya lewat link kuisis saja. Linknya sudah saya share di beranda masing-masing. Maka silahkan dibuka. Silahkan dilihat. Di berandanya ada judulnya sistem rem tromol. Silahkan dikerjakan 5 menit cukup ya. Oke, silahkan, mangga.
Gampang ya soalnya ya. Oke, ternyata Mas Wahyudin sementara memimpin. Yang kedua Mas Sunal. Yang ketiga Mas Fikri. Waktu masih berjalan. Oke, Mas Rangga menyusul. Kemudian Mas Repi. Nah, Mas Sunal bertahan di posisi 3. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah semua ini? Sudah, Pak. Cepet ya? Sepertinya sudah menguasai semua nih. Coba saya cek. Sudah semua ini? Oke. Saya lihat ya hasilnya ya. Oke, yang pertama. Boleh nggak saya umumin ya? 3 teratas? Boleh ya? Oke, yang pertama. Mas Rangga. Mana orang Mas Rangga? Tepuk tangan dong. Kemudian yang kedua Mas Repi. Tuh. Kemudian yang selanjutnya ketiga Sunal Haryanto. Oke, saya rasa semuanya sudah bisa semua ya. Mulai dari praktek sama post testnya ya. Dilihat dari hasil evaluasi, ternyata saya lihat sudah 80% ya angka ketercapaiannya ya. Berarti saya anggap bisa ya semua ya. Bisa semua ya. Oke. Coba apa yang didapat dari materi atau pembelajaran hari ini? Coba silahkan siapa yang bisa menarik kesimpulan? Mas Repi, silahkan. Apa yang didapat hari ini? Berdiri, silahkan. Yang saya dapat setelah belajar materi ini, saya jadi tahu cara menyetel kedalaman itu, Pak. Oke. Oke. Lalu
cara pembongkaran rem tromol Oke. dan pemasangannya. Lalu saya jadi lebih paham gimana caranya bekerja kelompok, Pak. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Oke. Sekarang gini, gimana? Seneng nggak belajar hari ini? Enak nggak belajar kayak gini? Enak ya? Jadi sistem rem itu memang ya diperlukan di kendaraan bermotor ya, terutama kendaraan yang bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Karena apa? Itu adalah nyawa kita, pelindung kita ya ketika ya mudah-mudahan dengan mempelajari materi ini ya, kita itu bisa, ya kalian terutama ya, ketika sudah lulus dari sini bisa buka usaha atau ya, kalau udah ada dasarnya mah enak. Kalau pun nggak punya nggak buka usaha, bisa ngelamar kerja ke bengkel-bengkel ya. Nanti kan kalian akan jadi tulang punggung keluarga ya, yang nantinya akan menghidupi anak orang. Kalau kalian sudah berumah tangga kan akan menghidupi anak orang ya. Kemudian kita juga akan mempunyai anak, keturunan. Nah, siapa tahu dengan mempelajari ini, ilmunya dipakai nanti, kita akan bisa menghasilkan rizki yang halal ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ya. Oke, materi hari ini saya cukupkan ya. Nah, untuk pertemuan yang akan selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem kemudi ya. Oke. Nanti akan dibahas di minggu depan ya, minggu berikutnya ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Yakin? Oke, kalau cukup silakan KM dipimpin doa ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucap kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini dicukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian tetap sukses ya. Bisa mengikuti pembelajaran yang lainnya. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Maka silakan istirahat ya. Dah, maka silakan.